Emang selalu perhatian untuk hal-hal kayak gini. Ustadz Jainal? Iya. Mushaf yang saya pegang dan Bang Fang pegang, ini pemberian dari Ustadz Zainal, langsung dari Madinah. Jalan! Ngarepin penghargaan apalagi pujian dari orang lain, Kang Is. Ismet Bang Paang. Iya, Kang Ismet. Oh gitu ya Bang Paang? Ya iya tuh, nggak boleh atuh. Insya Allah Bang Paang. Oh ya, kalau Ismet boleh tahu, tadi itu artinya apa ya? Yang tadi saya baca itu tentang tata cara kita meminta pertolongan sama Allah. Sebenarnya Kang, meminta pertolongan sama Allah itu sangat mudah. Caranya gampang, yaitu dengan cara bersabar dan sholat. Masya Allah. Artinya indah banget Bang Paang. Ismet jadi tahu dah. Jadi kita itu harus banyak bersabar. Jangan lupa sholat juga. Pastinya Bang Paang. Oh iya Bang Paang. Apa termasuk kita harus bersabar sama perempuan yang pemikirannya agak rumit dan susah ditebak ya? Pak Tur. Biung. Ini lain dari yang lain loh Dewi. Tenan, kok ora podo. Iya ya, wajahnya kok semringah koyok rembulan tanggal 15. Wih tenan. Apa iya? Pak. Iya. Beliin saya garam ke warung yang deket aja. Saya kehabisan stok nih. Emak butuh garam. Daripada emak nyuruh Pak Dur, mendingan emak pakai garam di rumah saya aja. Wiyanti barusan beli garam banyak banget. Garam punya saya rasanya asin loh mak. Bentar saya ambilin. Wi. Nggak usah Wi. Pasti ntar ada buntutnya lagi. Buntut apa? Saya bukan tikus wirok jadi ndak ada buntutnya. Pasti Wi. Ujung-ujungnya ntar gua suruh ganti 5 kali lipat. Gua nggak mau. Ndak ada yang begitu. Emak kok sukanya nuduh sembarangan. Maksudnya itu. Apa? Maksudnya apa? Udah Papa beli? Gua nggak nuduh sembarangan. Gua nggak mau cari masalah sama lu. Wan baru, jangan meninggal dulu, Wan. Jangan tinggalkan kami, Wan. Wan Faruk pingsan. Kita tuh masih lama perjalanannya, masih panjang. Jangan nyumpain Wan Faruk mati. Irman. Udah tahu Bu, Wan Faruk pingsan atau meninggal. Jangan dipukul, Wan Faruk meninggal. Irman, jangan. Wan Faruk, Wan Faruk cuma pingsan. Wan Faruk. Kenapa begini? Kenapa hidup ada begini? Kenapa nggak pernah ada keberuntungan yang mendatangi anak? Kenapa anak dikasih anak buah seperti ini? Kenapa ya Allah? Kenapa? Kita anak buah tetap setia sama Wan Faruk kok, Wan. Ayo, Wan. Jangan begitu, Wan. Mushaf ini hurufnya lebih besar dan lebih jelas ya Bang. Bang Dharma. Iya bener Bang. Ini jadi mempermudah kita membaca Al-Quran. Ustadz Zainal memang selalu perhatian untuk hal-hal kayak gini. Ustadz Jainal? Iya. Mushaf yang saya pegang dan Bang Fang pegang, ini pemberian dari Ustadz Zainal, langsung dari Madinah.
jalan. Ih, susah betul nih orang. Nih. Maaf Nona, betul ini Nona punya teman kak? Iya bang. Maaf Nona, apa betul Nona punya HP ada titip ke dia untuk dia pergi jual? Jadi begini Nona, maksudnya Nona ada titip HP ke dia buat jual kak? Iya, saya punya maksud juga tadi kayak begitu, Kirman. Biar jelas. Iya bang. Ya Allah. Bule? Kenapa toh Bule? Bule lagi kesel sama Mak Tona. Ada 2 poin kenapa Bule kesel sama Mak Tona. Poin pertama, Bule ndak suka ya ngelihat emak itu nyuruh-nyuruh Pak Dur belanja garam. Apa tuh mon seorang istri nyuruh-nyuruh seorang suami? Orain loh. Poin kedua, Bule itu udah berniat berbuat baik buat kasih garam ke emak, tapi ditolak. Dok, Bule itu tulus banget kasih garam ke emak. Emak enggak mau. Orang kok takut sama garam. Itu orang ngepelintah. Bule kan sudah sering bilang sama kamu, sama tetangga kita itu harus saling peduli dan perhatian. Oh jangankan kok sama tetangga, sama nyamuk Bule itu juga perhatian. Loh kok gitu Bule? Nyamuk nggak sakit Bule kasih obat. Nah terus Mak Tona mau dikasih obat nyamuk Bule? Itu tadi cuman perumpamaan betapa Bule itu orang yang sangat perhatian. Nggak usah mancing. Percuma ngomong sama kamu nggak bisa menyelesaikan masalah Bule. Bule mau pergi. Mau kemana toh Bule? Cari obat nyamuk. Nggak usah mancing. Oke Bule. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau disuruh lama banget, cuma beli garam doang juga. Pelet amat sih Pak, udah pengantin sunat. Pak Dur. Emak, Dewi ndak sudi ngeliat emak lagi. Lebih baik mata Dewi merem. Afret. Coba, gara-gara garam ini, keriwian jadi gerojokan, ribut tambah gede Bu Ngapa? Oh, Bapak mau ngalamin si Wiwi, begitu? Ora. Bapak pasti emang. Udah, inget ya. Bapak kalau mau ngalamin si Wiwi, tidur nggak usah di dalam. Di luar tidur. Saya belan lagi sopo, sumpit loh. Jadi udah berapa persen kita? Bentar Evi, gue mau hitung dulu biar nih data valid dan gak dikata hoax sama para netizen. Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, nih Pangnya datang. Pada kenapa nih? Gibahin saya nih Mani. Bukan gibahin, Ang. Kita lagi menghitung-hitung persentase kemungkinan lu jadian sama Fatin atau Ustadz Zainal yang bakalan jadian sama Fatin. Iya. Astagfirullahaladzim, emang gak ada kerjaan lain apa? Tenang Ang, lu masih punya peluang. Apaan tuh Tom? Peluangnya? Oke, gue jelasin ya. Emang kalau secara data, Ustadz Zainal itu lebih hebat daripada Pak Ang. Tapi ingat, walaupun Pak Ang bukan pujangga, walaupun Pak Ang gak pernah kirim bunga, tapi dia pandai merangkai kata. Terus walaupun Pak Ang gak selalu ada, tapi dia apa adanya. Dan itu yang disukai sama si Fatin. Gua setuju kali ini ucapan lu, Tom. Fatin itu pasti suka Faang apa adanya. Dan Fatin bakalan milih Faang. Bentar. Tapi kayaknya Ustadz Zainal masih terlalu hebat deh. Soalnya dia kan kuliahnya di luar negeri. Aduh. Kelamaan, Tom. Masa mesti keluar negeri dulu?
sabar ya.